Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita membahas tentang puasa. Karena dengan hitungan hari kita sedikit lagi memasuki bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kesehatan itu bisa kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan bulan yang mulia itu dengan berada sama-sama kita berkumpul seperti malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Karena malam Rabu tanggal 7 Maret 2023 insyaallah itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Biasanya orang Islam khususnya pada malam nisfu Sya'ban itu dia melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam bentuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada yang baca Yasin, baca Quran, ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau malamnya dia bersedekah, bersilaturahim. Karena di malam nisfu Sya'ban ini merupakan salah satu diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak hajat, banyak doa, harapan kita saat ini, nanti di malam nisfu Sya'ban kita minta sama Allah. Insyaallah di malam hari itu Allah turun itu rahmatnya Allah. Dan doa-doa kita insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan malam nisfu Sya'ban ini nanti. Ya, di masjid, di musola itu ngadain, di majlis-majlis datengin. Jangan di rumah berdiam diri main HP, nonton TV atau keluyuran kemana-mana. Jadi kita deketin tuh, kita datengin majlis-majlis, masjid, musola yang mengadakan doa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih nisfu Sya'ban? Nisfu artinya setengah Sya'ban dari bulan Sya'ban. Jadi malam 15 ya. Pada malam 15 ini kita tuh udah mau masuk di bulan Ramadan, artinya setengah bulan lagi 15 hari ini nanti kita masuk bulan Ramadan. Ya. Kita udah gembira nih. Udah gembira rasanya, hawa-hawa bulan Ramadan udah kita terasa. Sejuk bener ya Pak Fendi ya. Pengennya ngebungkel aja. Hari ini aja bulan Ramadan kita mau bungkel mulu, di kasur mulu, gak berhenti-berhenti tuh norok. Selimut kagak turun-turunin, merem aja mata merem. Kenapa? Hawanya ada. Jadi udah gembira tuh. Belum datangnya bulan Ramadan, hati kita udah gembira, nanti akan menyambut bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'ala niran. Kata Nabi, siapa yang gembira, siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya ini, tubuhnya ini nanti diharamin, disentuh oleh api neraka. Itu baru gembira doang tuh. Belum masuk bulan Ramadan, baru senang aja menyambut bulan Ramadan. Nih kata Nabi Muhammad, badan kita nanti diharamin, disentuh oleh api neraka. Disentuhnya ini jangan diharamin apalagi nyempur. Haram badan kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu
tamunya udah nyiapin pastel, nyiapin lontong. Apa sih kuning itu isinya nanas? Nastar disiap-siapin, beli nanas udah jauh hari, bukan gitu ya? Baju baru. Tapi senangnya ya kita bersihin hati kita. Kita sucikan hati kita ketika masuk bulan Ramadan, hati kita bersih. Jadi melakukan ibadahnya enak, melakukan ibadahnya lancar. Karena apa? Udah kita siapin hati dan batin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi senangnya aja kita tuh udah mendapat kebahagiaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masuk bulan Ramadan kita puasa. Karena puasa di bulan Ramadan ini pahalanya nggak terhitung. Kalau ada ibadah-ibadah lain pahalanya sampai 70.000 lipat. Ya, tapi kalau bulan puasa di bulan Ramadan nggak ada bandingan lipatan pahala. Sesukanya Allah tuh pengen berikan pahala kepada hamba-hambanya yang benar-benar puasa dengan keimanan yang mantap. Maka jangan disia-siain tuh udah masuk bulan Ramadan kagak benar ibadahnya. Kan kita udah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kita minta sama Allah tuh habis sholat lagi ngaji doanya Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'ban di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau nanti doa kita diijabah masuk pada bulan Ramadan, kita gak gunain dengan sebaik-baiknya puasa ibadah kepada Allah, rugi. Ya, masuk ke tempat makan, gak kelihatan emang, pakai horden. Istri gak tahu, anak gak tahu, orang tua gak tahu, guru gak tahu. Di rumah puasa ya misalnya. Dari rumah mas sahur, 2 piring. Iya, sambil jalan. Keluar rumah dia kerja, kan gak tahu tuh. Masuk ke tempat makan, kelihatan sendalnya doang. Sendalnya arek. Kelihatan nih kecil. Membecekan. Jadi jangan kita sia-siain doa yang udah kita panjatkan, dikabul sama Allah. Umur kita masuk bulan Ramadan kita akan gunain sebaik-baiknya, rugi. Ya, puasa. Karena nanti ketika kita qadha pahalanya nggak sebanding dengan puasa di bulan Ramadan, nggak sama pahalanya. Jadi dengan kita gembira ini menyambut bulan suci Ramadan, kita siapkan iman takwa kita, kualitas iman takwa kita, qalbu kita ini kebersihin hati kita. Ya, jangan sampai hati kita kotor sehingga ibadah sia-sia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangnya aja Allah kasihkan rahmat berlipat-lipat ganda. Jasad kita, tubuh kita diharamin menyentuh api neraka. Jadi senang aja. Ya, biasanya orang kita nih udah masuk bulan Ramadan dibersih-bersihin rumah. Ya, yang ada sabang-sabang nih, sabang tuh, sabang namanya. Nanti bersihin nih. Ya, bersihin karpet-karpetnya, dikebut-kebutin, kamarnya dibersih-bersihin, kasurnya dikeprok-keprokin dari debu-debu, pakaian-pakaian yang kotor dicuci-cuciin, jangan pada ngumpul bergantung. Jadi bersihin. Ya. Jadi nanti dipakai di bulan Ramadan bersih, suci bajunya, dan ibadah kita terasa enak, nyaman. Ya, punya baju nggak dirawat, ya. Jadi itu artinya tidak mementingkan kebersihan. Jadi kalau kita nanti sudah masuk bulan Ramadan, kita harus tahu nih ilmu
Hawa nafsu maksudnya urat kenceng, wah kenyang aja. Kita kayak karet malah. Jangan sampai tuh kita udah lapar, udah nahan hawa nafsu, kagak ada pahalanya di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak ada ilmu dalam kita puasa. Puasa sih puasa, nahan lapar, nahan haus, mulut gak dijaga, ngomongin orang, nyerahin orang, datangin rumah janda, Siti Maryam, anak janda, anaknya baru satu, masih kecil-kecil lagi. Jadi jaga kelakuannya, perilakunya dijaga, jangan sampai ibadah kita ini sia-sia puasanya. Kebanyakan orang puasa cuma dapat haus sama lapar doang, karena hawa nafsunya nggak dijaga, pandangannya nggak dijaga, syahwatnya nggak dijaga, mulutnya nggak dijaga. Jadi nggak ada tuh pahalanya, ganjar pahalanya berkurang nanti di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada syarat wajib orang yang berpuasa. Apa itu? Harus dipenuhi syarat wajib ini bagi laki-laki maupun perempuan. Apa syarat wajib orang yang berpuasa? Pertama adalah dia harus beragama Islam. Non-Islam gak boleh ikut puasa. Kristen, Bunda, Hindu, Buddha, Konghucu gak wajib. Islam dia wajib berpuasa laki-laki maupun perempuan. Yang kedua apa? Dia berakal, akalnya sehat, ya, nggak gila, nggak ayam, nggak. Biasanya orang mabuk kan kehilangan akal. Orang mabuk tuh akalnya lagi hilang, lagi gila dia tuh. Maka nggak wajib dia berpuasa. Jadi harus akalnya ini, pikirannya ini sehat, berakal. Bagaimana sih akal yang sehat? Ya dia bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk. Itu akalnya sehat. Kalau akalnya sakit, akalnya nggak sehat, haram dia makan, subhat dia haram, nggak berakal. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila di pinggir jalan, yang rambutnya gimbal, ya, itu nggak wajib dia berpuasa sebelum dia sadarkan diri, akalnya kembali sehat. Itu yang kedua, Islam, kemudian berakal. Yang ketiga apa? Dia balik, sudah mencapai usia dewasa. Ya, biasanya laki-laki dewasanya berapa umurnya? 9-10, dia udah dewasa. Ya, kalau perempuan biasanya lebih lama, 14 tahun, 15 tahun. Ya, kalau perempuan dia datang head. Kalau laki-laki biasanya mimpi. Yang kita tahu dengan mimpi-mimpi orang yang dewasa, atau suaranya, pita suaranya sudah agak membesar, ya, timbul apa namanya ini, jabunnya, ya. Jadi dia udah balik, sudah mencapai usia dewasa, ya. Jadi ini yang syarat wajib, dia harus berpuasa. Kemudian kuat, sehat. Nah ini wajib orang puasa. Ya kita semua kan sehat semuanya. OPD meskipun umurnya ada 73, iya, sehat, puasa. Pak Muslim umurnya 65, sehat, puasa. Kecuali udah payah bener badan, jalan udah kagak bisa, makan udah kagak telan, minum muntah mulu, dimakanin apa aja nggak bisa masuk. Nah, berarti dia udah termasuk orang yang diberikan apa namanya, keringanan, boleh tidak berpuasa. Jadi kuat badannya, sehat badannya, wajib. Jangan badan udah sehat
tiap hari fitness, lari pagi, sore, siang, malam, dijaga kebugarannya, kesehatannya, nggak puasa, ya orang lemah namanya. Jadi kalau kita kuat, sehat, wajib berpuasa. Yang kelima harus mukim, orang yang mukim, bukan orang yang sedang dalam safar atau perjalanan. Ya, kita nggak kemana-mana, wajib berpuasa. Kecuali orang yang sedang safar perjalanan jauh, dia niat untuk ibadah, maka dia boleh batalin puasanya. Ya, boleh tuh. Misalnya kan banyak nih udah hari-hari terakhir bulan Ramadan, udah tuh nyiapin pakaian, ngepak-ngepakin pakaian. Kemana? Mudik pulang kampung. Ya, ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ke Aceh, Lampung, macam-macam. Kopedi ke Banten, naik bis. Ya, jadi yang mungkin wajib dia berpuasa. Nah ini syarat wajib. Kalau ini ada dalam diri kita, kita Islam, kita berakal sehat, kemudian kita udah balik, kuat badannya, sehat badannya, mungkin tidak kemana-mana, maka wajib untuk berpuasa. Nih pelajaran kita malam hari ini untuk kita mempersiapkan ilmu untuk di bulan Ramadan agar ibadah kita tidak sia-sia di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dengan nanti kita puasa dengan sekuat daya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita dan nanti bisa kita amalkan dalam puasa kita, dan semuanya akan mendapatkan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong dibacakan Fatihah. Ini abangnya Ferdi yang sedang sakit, yang bernama Oki Hermawan bin Rahim yang sedang sakit. Kita doakan pada malam hari ini dengan kemuliaan Fatihah, keberkahan Fatihah, kebesaran Fatihah, yang sakit ini yang bernama Bapak Oki Hermawan bin Rahim, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, agar bisa beraktivitas seperti biasanya, berkumpul dalam keluarganya, anak-anak dan istrinya, semuanya berikan keqabulan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, keafiatan untuk yang sakit, dan umumnya untuk kita semuanya yang sakit-sakit, yang meriang-meriang, berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hazihiniyah bis-sihat wal afiyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk Bapak Haji Slamet, juga kesehatannya sedang menurun, kita doakan sama-sama agar diberikan kesehatan sedia kala untuk sama-sama bisa berkumpul kepada kita semuanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Zihniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.